Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di samping saya sudah ada Mas siapa? Muldi. Mas Muldi. Beliau ada pengurus DKM dari Masjid Jami Tambora. Terima kasih sih Mas atas memberi ruang dan waktu pada kami, saya pribadi dan Bang Nahrawi dari sisi lain perspektif dan Dakwah Channel. Mas, Ya. sedikit cerita dong mengenai sejarah Masjid Jami Tambora ini. Ya, ini masjid tua, masjid sejarah dan juga termasuk bangunan cagar budaya yang Iya, terdaftar benar. di Dinas Yang Cagar dilindungi Budaya, ya yang dilindungi juga. Terus masjid ini juga didirikan oleh salah seorang ulama, Kiai Haji Mustoib. Ki Haji Mustoib. Mustoib ya. Beliau dari NTT, Tambora. Gunung Tambora kita tahu sendiri itu ya. Nah, masjid ini dinamakan Tambora juga dari daerah beliau, Gunung Tambora. Beliau dari sana maka dinamakan Tambora. Oke, nah ini saya sudah berapa masjid ya, termasuk di Jakarta Barat. Yang terakhir tadi Masjid Jami An Arwar. Nah di sini juga ada 4 yang pancang, yang hampir sama, yang terus ada tangga yang menuju ke atas. Nah itu fungsinya sama nggak Mas? Di masjid wilayah Jakarta Barat juga atau di Solo Nusantara? Iya. Kalau di masjid-masjid yang lain ya, kayak di timur juga ada masjid namanya Jami Al Hilal. Itu ada juga. Nah, itu fungsinya dulu untuk muazin mengumandangkan azan. Benar. Tapi kalau di sini kalau saya lihat, kalau misalkan untuk mengumandangkan azan, dia tuh apa ya? Kalau sekarang ya mungkin udah tertutup. Kalau dulu kalau misalkan untuk mengumandangkan azan yang saya tahu itu terbuka. Iya, benar. Ya kan? Ya. Terbuka. Di An-Nawir juga ada. Iya, Di An-Nawir. Itu terbuka. Kalau di sini tertutup, makanya ini bisa jadi untuk itu. Kedua bisa jadi untuk tempat berkholwatnya Kiai Haji Mustoib. Gitu. Nah, Terus Mas ini kan paling muda nih di antara pengurus DKM lah. iya bisa Nah, dibilang. gimana nih Mas memberi masukan lah ke teman-teman anak-anak milenial, terutama umat muslim ya, apalagi yang masih muda nih, untuk yuk kita jangan hanya cuma sholat doang nih, karena masjid itu kalau dalam sejarah itu kan kita banyak ya, bisa bukan hanya tempat bermain, dan tapi kan bisa tempat yang mengasihkan lah untuk anak-anak yang saat sekarang ya, tinggal hanya main gaming aja. Nah gimana Mas kira-kira untuk mengajak lah biar Gini, apalagi tempat masjidnya ini nih tempat masjid yang cukup banyak sejarahnya. Iya. Oke. Baik, saya jawab dari sisi anak muda ya. Baik. Saya jawab dari sisi anak muda. Begini, kalau yang saya alami, termasuk di teman-teman saya juga, jadi mungkin anak-anak muda sekarang itu bukannya mereka nggak mau datang ke masjid, bukannya mereka nggak mau datang ke tempat-tempat prasejarah gitu kan, tempat-tempat bersejarah. Tapi mereka itu terkadang malah mikir lebih ke nanti gue datang diomelin lagi gitu kan, ntar dikatanya mau main doang apa segala macam ya, padahal kan nggak semua orang-orang yang berada dalam kepengurusan bangunan-bangunan tersebut orang-orang yang menolak anak muda. Khusus misalnya di sini di masjid ini pengurusnya itu ada beberapa yang masih muda, bahkan di bawah 40 tahun. Bukan cuma saya, ada beberapa lagi beberapa belakang tahun ini. Caranya begini, kalau anak-anak muda itu males, ya bisa kita bilang males kan, takut dan segala macamnya, kita yang jemput bola. Gitu, kita kasih masukan, ayo ke masjid, banyak rahmat di masjid ya kan, dari Allah, banyak ampunan di masjid. Banyak beberapa hal yang bisa kita dapat di masjid loh, banyak gitu. yang bisa kita kerjakan. Jadi jangan istilah kata nunggu anak mudanya sadar, kita mau sampai kapan gitu kan. Kalau anak mudanya nanti ke bawah sama zaman, ke bawah sama HP aja gitu kan. Nah, kita yang istilah kata dibilang lebih tua, lebih senior segala macam yang kita nggak peduli, nanti ke depan yang ngurusin siapa lagi kalau bukan kita. Itu aja sih, jadi dari dalamnya dulu kita jemput bola lah gitu. Tadi sih saya lihat ada kegiatan ngaji anak kecil ya, yang perempuan sama anak laki-laki yang umur berapa ya, di bawah 5 tahun sampai kelas SD 1 sampai 4 lah. Iya, itu juga sudah jarang tuh di daerah-daerah perkotaan, apalagi daerah perumahan elit. Jarang. Betul. Nah ini mengingat saya waktu dulu sebetulnya. Betul. Ngaji sama ustadz. Ngaji di sore hari. Iya.
Itu Ini kegiatan yang rutin dari remaja DKM dan remaja masjid ya pastinya. Iya, betul. Itu salah satu cara juga supaya istilah kata masjid ini nggak habis regenerasi. Kita pupuk dari sekarang ya. Dari kecil ya usia-usia TK, SD gitu. Kalau kita nunggu itu tadi nunggu gitu kan, siapa yang bisa jamin nanti ketika dia sudah besar, sudah dewasa, sudah tua, dia akan ke masjid? Nggak ada yang bakalan menjamin. Nah, ini udah di sesi terakhir kita. Terima kasih Mas sekali lagi diberi waktu dan kesempatannya. Ini juga ada pesan-pesan dari teman-teman dari Kementerian Ekonomi dan Pariwisata yang Kreatif dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Terima kasih Pak. Dari Masyarakat Ekonomi Syariah, Bank Infak, Jakarta Koperasi atau KJT, dari Bang Robi, terima kasih semuanya. Dan banyak teman-teman dari SK Happy, ibu-ibu dan semuanya terima kasih. Ada sedikit titipan Mas. Apa ini? Sedikit titipan dari teman-teman yang sudah berniat untuk nazarnya mereka untuk marbot dan teman-temannya. Barangkali bisa diterima. Ya, saya terima ya. Ini terima kasih. Kami dari pengurus masjid juga senang ya. Iya. Banyak istilah kata orang-orang organisasi yang masih Baik. peduli Terima sama kasih. cagar budaya gitu Benar, kan. benar. Istilah kata ternyata kami tidak sendiri. Oke. Masih banyak. Terima kasih Mas. Mas, satu pesan dong buat anak-anak muda di luar sana yang pengen tentang masa sejarah. Satu kalimat atau dua kalimat terserah. Sejarah itu apa yang kira-kira Mas mau sampaikan? Sejarah bagi saya Kira-kira apa? kita tidak bisa melupakan sejarah karena dengan sejarahlah kita akan membangun masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.